Hai, Cuanamix di sini. Apa kabarnya di sana? Kalau kabarnya IHSG di tanggal 28 Januari 2026 ini ternyata dibuka anjlok ya sampai 7%, dan ini terjadi usai MSCI juga mengumumkan aturan baru free float-nya. Terus seperti apa sih sebenarnya aturan dari free float yang baru diumumkan oleh MSCI ini juga? Langsung aja kita ngobrol-ngobrol dengan Mas Hendra yang sudah bergabung bersama kita di sini. Mas Hendra, bisa Iya, langsung Mbak Rizka. diceritakan aja nih, seperti apa sih sebenarnya pengumuman dari MSCI yang akhirnya berdampak lumayan sangat signifikan gitu ya dengan IHSG yang baru dibuka di tanggal 28 Januari ini. Iya, kalau misalnya kita lihat IHSG pada hari ini bisa dibilang melemah 7,39% ya, atau berada di level 8.300. Jadi udah turun sebesar 661 poin. Ini cukup tinggi gitu loh. Dan bahkan hampir menyentuh trading halt-nya 8% gitu kan. Kenapa sih kok bisa turun signifikan? Kenapa kok bisa sampai panik banget gitu kan? Karena kalau misalnya kita lihat memang keputusan terbaru terkait dengan MSCI yang tidak akan menambah bobot saham di Indonesia. Jadi bisa dibilang MSCI ini akan menahan nih seluruh kenaikan foreign inclusion factor dan meniadakan rebalancing di bulan Februari. Jadi kalau misalnya kita lihat informasi sebelumnya bahwa akan ada potensi saham-saham yang masuk MSCI, katakanlah seperti Bumi atau Petrosi gitu kan, justru semua terbantahkan tuh. Jadi pada saat hari ini saham-saham tersebut yang notabene diharapkan untuk masuk ke MSCI atau bobotnya ditambah di MSCI justru nggak ada yang masuk gitu loh, ditambah aja nggak ada gitu loh. Makanya saham-saham seperti Bumi, Petrosi, BRMS, Dewa itu berdampak paling besar kalau misalnya kita lihat sampai saat ini itu sudah auto reject bawah, Mbak Rizka. Nah, yang mungkin juga publik perlu ketahui juga nih, kira-kira apa sih yang membuat MSCI itu akhirnya mengumumkan aturan free float yang baru ini? Ya, sebenarnya suka nggak suka MSCI pasti akan melihat, karena MSCI ini kan sebagai benchmark para fund manager ya, baik itu domestik atau asing, lebih ke asing gitu. Jadi dia harus tahu nih bobot dari free float ini sebenarnya seperti apa sih di Indonesia gitu, transparansinya seperti apa. Jadi itu yang dilihat. Kita dianggap bahwa transparansi dari free float ini tidak tidak apa ya, bisa dibilang tidak tidak besar gitu loh. Makanya ya diakibatkan apa? Diakibatkan MSCI memperlakukan evaluasi atau meninjau ulang statusnya gitu kan. Dan diharapkan apa? Diharapkan adalah sampai bulan Mei ini terjadi perbaikan terkait dengan transparansi. Karena takutnya dampaknya ketika misalnya tidak dilakukan sampai bulan Mei, yang dikhawatirkan adalah ada pengurangan bobot yang nanti akan membuat IHSG akan jauh lebih terdampak lagi. Oke, jadi memang akan ada waktu hingga bulan Mei ya untuk apa bisa dilakukan evaluasi, dan nanti Betul. dari situ baru MSCI bisa melakukan penyesuaian lagi gitu. Berarti memang IHSG fenomena yang terjadi pada IHSG di tanggal 28 Januari ini murni karena MSCI atau juga ada fundamental ekonomi yang turut mempengaruhi kah? Ya, sebenarnya kalau ditanya uh, pada hari ini lebih ke arah faktor terkait dengan memang MSCI gitu loh. Jadi memang benar-benar karena katalis negatif yang ada di MSCI. Karena suka nggak suka bahwa komposisi market kita memang kecenderungan masih mayoritas asing ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat komposisi-komposisi saham-saham market cap-nya yang terbesar, pasti masih relatif asing yang banyak melakukan transaksi di sana. Dan MSCI ini bisa dibilang yang tadi saya sampaikan di awal bahwa dia sebagai salah satu benchmark fund manager global untuk komposisi portofolionya gitu loh. Jadi ketika misalnya hal ini mengurangi bobot pasti akan terdampak gitu loh. Terus apa sih hal yang harus dilakukan gitu kan? Ketika misalnya IHSG setidaknya bisa rebound atau setidaknya bisa tertahan di level 8.300 atau 8.200 gitu kan. Pastinya yang dibutuhkan supaya pasar relatif lebih tenang adalah kejelasan terkait dengan roadmap
perbaikan terkait dengan tata kelola pasar modal kita. Jadi stabilisasi sentimen global ini atau sentimen dari domestik ini akan membuat para pelaku pasar itu lebih lebih apa ya lebih tenang lagi gitu loh. Dan pastinya adalah peran aktif investor domestik juga nih untuk melihat tekanan jual ini tidak tidak menganggap bahwa ini nih fundamental Indonesia yang buruk gitu loh. Tidak, ini lebih ke arah temporer aja. Ya. Oke, nah itu juga pengen tahu ya, kira-kira akan stabilnya lagi sampai kapan gitu? Temporary-nya itu akan sampai sejauh mana ya berarti, Mas Hendra? Iya, balik lagi kalau ditanya sampai sejauh mana, balik lagi bagaimana Bursa Efek Indonesia ini bisa menjawab pertanyaan gitu loh. Kapan bisa menjawab isu-isu terkait dengan tata kelolaan ini gitu loh. Tata kelolaan dalam arti transparansi yang diminta oleh MSCI. Untuk apa? Yang tadi, untuk setidaknya membuat para investor percaya dan akhirnya juga MSCI melihat bahwa ya udah komposisi terkait dengan free float kita sudah transparansi sudah sesuai dengan MSCI gitu loh. Walaupun memang sebenarnya faktor dari fundamental kita ya sebenarnya sudah cukup baik yang ketika misalnya kita lihat Pak Purbaya juga sudah cukup baik tapi memang ini lebih ke arah temporer saja walaupun memang temporer tapi memang dampaknya pastinya akan sangat besar di market kita. Oke, nah Mas Hendra mungkin bisa lebih detail lagi nih, maksud, kriteria transparansi seperti apa sih yang memang akan bisa masuk kriteria dari, untuk MSCI ini? Iya, sebenarnya kalau ditanya transparansinya seperti apa, karena kan free float ini kan jumlah saham yang beredar di masyarakat ini bisa dibilang yang diharapkan itu benar sesuai atau tidak sih. Nah, itu yang diminta. Transparansinya di situ. Nah, ini yang mungkin nanti bursa juga akan melihat hal tersebut gitu loh, yang akan diminta oleh si Morgan Stanley Capital Index ini gitu, Mbak. Oke, dan jadi sebenarnya juga untuk, evaluasi atau kebaikan pasar modal Indonesia juga ya, apa yang Betul. evaluasi yang ada dari MSCI ini. Nah, berarti tadi kan butuh peran aktif dari investor domestik juga nih. Kira-kira berarti apa nih yang bisa dilakukan oleh investor domestik di tengah, situasi IHSG memang lagi anjlok saat ini? Iya dengan posisi IHSG sekarang berada di 8.300 sudah turun 7,5%. Pastinya ya dengan ngelihat kayak gini pasti juga panik gitu ya. Tapi Mhm. setidaknya bisa apa ya bisa lebih realistis bahwa memang ini hanya temporer dan MSCI juga sudah menyampaikan bahwa dia tidak akan mengurangi porsinya sampai nanti di bulan Mei sembari melihat eh, klarifikasi atau diskusi dengan Bursa Efek Indonesia, langkah ke depannya seperti apa gitu kan. Jadi semoga tidak terlalu panik, tapi dalam kondisi panik seperti ini pastinya adalah aset-aset yang diuntungkan adalah pasti emas gitu loh. Dalam hal ini pasti sektor yang akan diuntungkan emas. Makanya kalau misalnya kita lihat mungkin saham-saham yang berbasis emas tidak terlalu turun signifikan dibandingkan dengan saham-saham yang notabene tadi diproyeksikan sebagai kandidat akan masuk di MSCI atau bobotnya yang akan ditambah di MSCI. Berarti saham Konglo apakah yang jadi paling terdampak juga nih Betul, dari pasti. pengumuman ini? Pastinya, Mbak. Karena ketika misalnya ekspektasi Konglo dia akan naik karena dianggap akan masuk MSCI, ternyata MSCI-nya tidak akan menambah bobot, bahkan tidak akan merubah komposisinya, ya pasti pasti saham-saham yang notabene tadinya diharapkan akan menambah bobot atau yang tadinya akan rebalancing akan masuk, itu pasti akan terdampak gitu loh. Walaupun saya berharap dampak tersebut tidak tidak apa ya, tidak signifikan, tapi ternyata ya dampaknya sangat signifikan kalau misalnya kita lihat sampai saat ini aja sudah 7,7%. Jadi tinggal 0,30 lagi IISG akan trading halt diberhentikan sementara. Nah, selain saham Konglo, saham Mm-mm. perbankan big caps itu seberapa jauh nih dampaknya?
Iya, kalau ditanya seberapa jauh sebenarnya untuk komposisinya, karena memang tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambah, sebenarnya tidak terlalu berdampak ya. Tapi memang pasti secara psikologis investor, secara psikologis trader pasti akan terdampak. Makanya kalau misalnya kita lihat BBCA sampai pagi ini sudah melemah sebesar 5,67%, terus juga BBRI juga sudah melemah 4,45%. Dan kalau misalnya kita lihat yang paling sedikit kuat itu ada BBNI hanya melemah sebesar 2% di saat IHSG melemah 7,7%. Nah, kalau gitu untuk investor retail, apakah ini tahapan hanya wait and see atau justru ini adalah momen untuk bisa melakukan akumulasi? Dari pandangan Mas Hendra gimana? Iya, kalau misalnya dari pandangan saya memang sebenarnya eh, kemungkinan IHSG masih akan cenderung koreksi dalam range support 8.200 sampai resistennya di 8.350. Apakah momen yang terbaik untuk beli saham perbankan saat ini gitu kan pertanyaannya? Jawabannya adalah belum. Karena dengan kondisi masih panic selling, belum ada demand lagi yang kuat, lebih baik wait and see dulu. Karena suka nggak suka, saya harus menyampaikan lebih dari 60 sampai 70% saham-saham perbankan asing yang trading di sana atau yang investasi di sana. Jadi kalau misalnya Mbak Siska lihat misalnya eh, Bank BCA misalnya value-nya transaksinya 2 triliun. Pasti lebih dari 1,5 triliun tuh yang beli dan jual itu asing. Jadi suka nggak suka memang kita harus ngikutin asingnya kalau di saham-saham perbankan. Untuk emiten saham lainnya bagaimana? Oke, kalau misalnya untuk saham-saham yang lain, ya sebenarnya dengan kondisi dia melemah 7,5%, saya kasih contoh misalnya ada saham saham Astra, Astra hanya melemah sebesar 1,19%. Ini mungkin bisa jadi opsi buat teman-teman setidaknya sampai beberapa pekan ke depan. Terus juga ada saham Indofood juga hanya melemah 0,37%. Jadi mungkin saham-saham yang bisa dicermati tadi ada saham Astra, ada saham Indofood. Jadi di tengah pelemahan IHSG yang turun sangat signifikan, saham-saham tersebut mampu bertahan. Oke, dan tadi juga ada saham yang berkaitan dengan emas ya. Itu yang emiten-emiten yang mungkin bisa dipertimbangkan dalam seminggu ke depan. Begitu bukan yang dimaksud Mas Hendra? Iya, betul sekali saham-saham. Kita juga sama-sama tahu ya bahwa di tengah ketegangan geopolitik, apalagi Presiden Amerika Donald Trump selalu gaduh gitu kan, baik itu ke sekutunya sendiri, NATO ataupun apalagi ke Iran, kita sama-sama tahu lah. Dan kalau misalnya kita lihat harga gold global juga naik sangat signifikan, bahkan sudah menembus level 5.200 per troy ounce gitu loh. Jadi kalau ditanya saham-saham emas masih sangat baik atau tidak, ya saham-saham seperti Antam sebenarnya masih menarik walaupun memang kalau misalnya kita lihat Antam hari ini melemah cukup signifikan ya 6,51%. Tapi yang menarik adalah tadi opennya ya opennya 4.600 sekarang 4.300 tapi tadi sempat mengalami penguatan lagi di 4.710. Jadi sebenarnya untuk Oh, oke. saham-saham seperti Antam atau MDKA bisa bisa jadi opsi juga, tapi tetap lagi kita lihat timing belinya itu pada saat ada perlawanan belinya. Tapi sampai saat ini masih masih sedikit banyak terkait dengan sellernya. Jadi lebih baik Oke, santai dulu. baik. Nah, setelah memang beberapa bulan terakhir kan IHSG terus-menerus optimistis gitu ya, Mas Hendra. Lalu datanglah momen ini, kira-kira pelajaran apa nih bisa diambil untuk pasar saham Indonesia setelah adanya pengumuman dari MSCI ini? Iya, pembelajarannya adalah eh, tidak apa ya, bisa dibilang ya kita harus lebih realistis lah. Jadi ketika misalnya memang di portofolio kita sudah profit ya lebih baik lakukan sell on strength dan ketika misalnya memang katakanlah jangan terlalu suka sama sama suatu saham gitu kan. Saya kasih contoh misalnya banyak orang yang optimis optimis Bumi Petrosi akan masuk MSCI karena semua sekuritas sudah merekomendasikan dia akan masuk MSCI, tapi akhirnya hari ini terbantahkan gitu kan. Jadi ketika misalnya memang dia diprediksi MSCI, tapi ada ketika misalnya dia diprediksi MSCI dia sudah naik dan sudah menjadi
target teman-teman udah tercapai sebagai individu, udah ngerasa oke, saham bumi saya udah naik signifikan, Petrosi saya sudah signifikan, ya sudah seharusnya di take profit gitu kan. Tapi di satu momen banyak teman-teman investor yang ngerasa ini masih bisa naik lagi nih, ini masih bisa naik lagi nih, apalagi ketika misalnya akan masuk MSCI gitu kan. Padahal sudah ada desus-desus bahwa MSCI akan ubah kebijakannya terkait dengan rebalancing atau terkait dengan market kita karena aturan dari free float ini. Baik, dan terakhir kira-kira indikator apa saja yang perlu diperhatikan oleh investor retail untuk bisa memahami bahwa, wah pasar sudah bisa mulai stabil lagi nih? Oke, pastinya ketika misalnya lihat IHSG sekarang melemah di 7,8% atau berada di level 8.283 dan saham-saham yang notabene hari ini ARB atau saham-saham yang hari ini mengalami penurunan signifikan sudah mulai ada rebound lagi, mungkin bisa untuk dicermati. Dan nanti juga lihat ketika misalnya nanti di sesi satu atau nanti di saat closing ada saham-saham yang justru dia turun tapi asingnya tidak agresif untuk jual, mungkin bisa dicermati lagi bahwa saham saham tersebut menarik untuk dibeli atau menarik untuk dicermati nanti ketika misal sudah ada demand-nya, sudah ada perlawanannya baru bisa untuk cicil untuk masuk di portofolio teman-teman. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Mas Hendra Wardana Sama-sama, atas segala Mbak. insight, dan juga berbagi masukannya ya untuk kita semua. Dan demikian perbincangan kita untuk Cuanomis kali ini, sampai bertemu di topik lainnya. Sampai jumpa.